Yang ini bukan warungnya. Ah, iya bener, ada tulisannya tuh. Tapi kata Dianti deket dari warung rawon Pak Randi, ternyata lumayan jauh. Udah gak apa-apa, kalau gak ada ongkos, aku bisa anterin kamu kok. Jangan, tahu sendiri, kamu sering sibuk kerja. Kalau gitu habis ini aku mau cari jalan pintas deh, biar kamu lebih gampang juga berangkatnya. Cari siapa mas, mbak? Permisi bu, saya mau kerja di warung bubur Pak Randi. Wah, Mbak Siska ya. Kebetulan banget, kami nungguin mbak dari tadi. Kami? Pak, ini Mbak Siska udah datang. Nah, akhirnya datang juga, Dek Siska. Silakan masuk, jangan malu-malu. Terima kasih. Maaf ya, saya bangun kesiangan, jadi jam segini masih belum mandi. Loh, kirain tadi Bapak udah mandi. Enggak bu, tadi Bapak masih ngantuk. Jadi warung bubur ini deketan sama rumah Pak Randi? Iya, hitung-hitung bisnis tambahan. Lagian, sayang juga kalau bakat masak istri saya dianggurin gitu aja. Si Bapak bisa aja mujinya. Oh, ini istri Pak Randi ya? Betul, saya Lani, salam kenal ya. Mumpung warungnya baru aja dibuka, Mbak Siska bisa langsung masak bubur buat pelanggan. Kalau ada yang bikin Mbak Siska bingung, panggil saya aja ya. Siap bu. Semangat ya Siska. Makasih Arnold. Alhamdulillah banyak yang beli bubur buatanmu ya. Rasa bubur buatan saya aneh gak bu? Enggak kok, enggak. Rasanya malah lebih kuat daripada bubur buatan saya. Gak apa-apa nih kalau rasa buburnya berubah. Berubah dikit doang sih gak masalah. Justru bagus kalau rasanya berubah jadi lebih enak. Saya ndak harus mbak masak begini begitu, asal rasa enak orang pasti suka. Saya justru bersyukur sekarang saya nggak harus masak sendirian lagi, ada yang bantuin. Makasih banyak Mbak Siska. Sama-sama bu. Berarti saya karyawan pertama di sini nih. Iya, bisa dibilang begitu. Sebenarnya saya udah coba nawarin lowongan kerja sejak beberapa bulan lalu, tapi ndak ada yang minat. Ibu-ibu pada sibuk dan kebanyakan anak muda cari kerjaan yang lebih mentereng daripada jadi pelayan di tempat makan. Untungnya suami saya saranin Mbak Siska ke sini. Saya juga bersyukur masih punya kesempatan kerja di sini. Wah, pagi-pagi udah masak banyak bubur nih Mbak Siska. Iya bu, banyak yang mau beli bubur pagi-pagi. Maaf saya telat datangnya. Harusnya saya tahu jam segini udah rame. Udah, ndak apa-apa. Selama kamu belum datang, ibu masih bisa layani sendiri kok. Oh ya, habis bubur yang ini habis, tolong kamu bikin bubur yang baru ya. Siap bu. Kalau kamu yang bikin bubur pasti bakal lebih banyak yang beli. Tapi bubur buatan bulan juga enak kok. Iya, tapi buktinya banyak orang yang lebih suka bubur buatanmu kan? Mbak Siska udah sering ya bikin bubur ya kelihatannya. Betul bu, saya sering masak bubur di rumah. Kadang buat sarapan, kadang buat nenek kalau lagi sakit. Wah hebat, belajar masak sendiri. Enggak juga, saya belajar dari nenek saya. Beliau sering masak bubur buat saya semenjak saya masih kecil. Beliau pasti jago masak ya. Iya, karena sering belajar masak sama nenek saya akhirnya punya cita-cita jadi juru masak. Hebat. Saya jadi keinget sama putri tunggal saya namanya Laila. Bubur ayam saya selalu jadi favoritnya, terutama buat sarapan. Dia biasanya ndak mau sarapan kalau bukan sama bubur ayam buatan ibunya. Sampai sekarang pun dia suka kangen sama bubur bikinan saya.
dia juga sempat belajar masak bubur ayam sendiri biar kangennya hilang. Kok aku jadi ngerasa gak enak ya? Bu Lani, saya boleh nanya sedikit nggak? Silakan, tanya aja, jangan malu-malu. Ada yang bikin kamu bingung? Enggak kok, beneran nih, nggak apa-apa kalau saya bikin bubur pakai resep saya sendiri. Jujur saya ngerasa gak enak, soalnya bubur ayam Bu Lani udah jadi favorit anak ibu. Memang, bubur ayam saya favorit anak saya, tapi favorit orang lain? Mbak Siska jangan khawatir begitu. Saya paham selera orang beda-beda. Makanya saya seneng Mbak Siska ikutan bikin bubur di sini, biar bubur di sini lebih beragam rasanya. Makanya Mbak Siska masak bubur seperti biasa saja. Makasih Bu. Selamat pagi Bu. Pagi Mbak Siska. Wah, baru buka tapi buburnya udah tinggal separuh. Banyak yang beli ya? Iya, kebetulan ada acara buat anak-anak sekolah juga. Jadi banyak yang beli sarapan di sini. Saya seneng ternyata anak-anak banyak yang suka bubur buatan saya. Berarti bubur Bu Lani emang enak. Buktinya bukan cuma anak ibu doang yang suka. Ngomong-ngomong, Laila di mana? Udah sarapan duluan ya? Saya lupa cerita. Laila sekarang lagi mondok di pesantren di luar kota. Oh, jadi dia nggak sarapan sama bubur ayam ibu lagi dong. Begitulah, mau gimana lagi? Bapaknya yang pengen dia mondok biar jadi perempuan bener-bener katanya. Terus, ibu kurang setuju? Saya setuju aja, cuma kadang saya suka khawatir. Tapi soal sarapan bubur, saya udah kasih tahu resep buburnya ke Laila kok. Jadi dia bisa masak bubur sendiri di pondok pesantren. Dari telepon dia cerita, ternyata teman-teman sekamarnya juga suka sama buburnya. Jadi kadang Laila harus masak bubur lebih banyak. Baguslah kalau begitu. Oh ya Mbak Siska, tolong layani pembeli dari sini ya. Kalau habis, bikin yang baru. Saya mau beres-beres rumah dulu. Siap Bu. Kenapa Bu? Maaf, saya malah jadi melamun. Saya ndak apa-apa, barusan habis teleponan sama Laila. Dia cerita teman-temannya dari kamar lain pada sini sama dia cuma gara-gara dia ndak bikin bubur ayam buat mereka. Padahal Laila gak punya cukup uang dan waktu buat bikin banyak bubur. Oh gitu, terus ibu bilang apa? Saya cuma bilangin dia buat cuekin aja mereka. Terus setiap santri punya bagian masak sendiri-sendiri. Walaupun ada yang sini sama dia, untungnya Laila masih punya beberapa teman dekat di sana. Syukurlah. Tapi sejujurnya ini yang bikin saya ndak sreg dengan keputusan Pak Randi mondokin Laila. Saya udah dengar banyak berita nggak mengenakan soal pondok pesantren belakangan ini. Saya jadi gampang khawatir. Saya sampai telepon Laila hampir setiap malam, takut dia kenapa-kenapa, takut ada guru atau santri yang jahat sama dia. Udah gitu Pak Randi sering bilang saya lebay. Enggak lebay kok Bu, wajar kalau seorang ibu khawatirin anaknya lagi di tempat jauh. Saya ngerti. Dulu waktu saya pertama kali berkemah sama teman-teman SMA, nenek saya juga khawatir. Baru juga saya berangkat udah nanyain keadaan saya, takut saya kenapa-kenapa. Walaupun sebelum saya berangkat, beliau bilang beliau harus bisa biarin saya belajar hidup di luar karena saya bukan anak kecil lagi. Makanya akhirnya beliau bisa percaya sama saya buat jaga diri. Iya, kayaknya saya butuh belajar banyak dari nenekmu. Kapan-kapan kalau sempat, Mbak Siska ajak neneknya juga ke sini yuk. Boleh juga. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Mbak Siska. Waduh, baru jam segini bubur saya udah habis nih. Tolong kamu bikin lagi buburnya ya. Wah, makin laris aja ya buburnya. Saya ndak nyangka tanpa banyak orang yang suka bubur buatan saya. Mungkin karena ada Mbak Siska di sini kali ya. Ada hubungannya sama saya?
Iya, kata orang, kadang ada orang yang bawa energi positif dan bisa bawa energi itu ke satu tempat. Istilahnya sih kayak pembawa keberuntungan. Jadi, saya pembawa keberuntungan buat warung ibu begitu. Bisa dibilang begitu. Masa sih? Yang jelas saya berterima kasih banget sama Mbak Siska. Bubur buatan Mbak Siska juga bikin saya terinspirasi buat bikin bubur yang lebih enak lagi. Berarti bubur ibu laku berkat kerja keras ibu sendiri dong. Oh iya juga ya. Tapi tetap aja warung saya ndak bakal selaras ini kalau ndak ada Mbak Siska. Oh, ada yang mau beli lagi? Cepetan, bikin dulu buburnya Mbak Siska. Siap Bu. Capeknya hari ini banyak banget yang beli. Buburnya udah mau habis nih. Apa perlu aku bikin lagi atau enggak ya? Bulani, buburnya habis lagi. Apa perlu saya isi lagi? Bulani kemana ya? Mbak Siska, maaf ya. Mbak boleh pulang sekarang, saya mau tutup warungnya sekarang. Loh, ada apa Bu? Saya baru dapat kabar Laila jatuh dari tangga pondok pesantren. Ya ampun, kok bisa? Barusan gurunya kasih tahu saya dia jatuh dari tangga sampai kaki kanannya patah. Ada yang bilang dia cuma kepleset atau kesandung, tapi ada juga yang bilang dia didorong sama santri lain. Kalau benar dia didorong, tega banget. Saya sudah izin sama Pak Randi, saya mau siap-siap berangkat ke pondok pesantren. Mungkin saya bakal nginep di sana beberapa hari. Warungnya gimana Bu? Nanti Pak Randi yang urus, tenang aja ya. Ya sudah, Pak Siska boleh beres-beres terus pulang. Habis Mbak pulang, baru saya tutup warungnya. Iya, Ibu hati-hati di jalan ya nanti. Semoga Laila cepat baikkan kondisinya. Iya, makasih ya. Selamat pagi Pak Randi. Selamat pagi Dek Siska, akhirnya kamu datang juga. Karena kamu udah datang, akhirnya saya bisa buka warung buburnya. Dari tadi masih tutup, belum ada yang mau beli. Sebenarnya banyak yang datang pengen beli bubur di sini, tapi saya belum bisa buka warungnya. Saya bisa aja buka terus masak bubur sendiri buat pembeli, tapi saya takut bubur saya nggak seenak bubur istri saya. Makanya daripada ngecewain pembeli terus, mereka jadi males beli di sini lagi. Benar juga sih. Berarti yang biasa beli sarapan ke sini pagi-pagi buta terpaksa beli di tempat yang lebih jauh dong. Mungkin, tapi mau gimana lagi? Ya udah, Siska silakan mulai masak. Siap Pak. Sehabis beres-beres warung ini, saya mau langsung ke warung rawon ya. Siska bisa kan ngatur warung ini sendirian? Bisa kok. Kalau ada apa-apa telepon atau chat ke saya aja ya. Oke Pak. Oh ya Pak Randi, ada apa? Gimana kabar Bulani sama anaknya? Bulani masih temani Laila di pondok pesantren, soal kakinya ada kemungkinan dia bakal dirawat di rumah sakit, tapi belum pasti juga. Oh begitu, maaf. Separah itu ya. Loh, ternyata banyak banget yang beli bubur sampai ngantri panjang. Harusnya aku nggak langsung setuju buat ngatur warung sendiri. Pesanan jadi banyak yang keteteran. Halo Siska. Hai Arno. Oh, masih sibuk ya? Iya nih, masih banyak yang pesan. Mana aku harus bikin bubur baru lagi. Kamu mau pulang dulu nggak apa-apa kok. Aku bisa pulang sendiri. Jangan gitu dong. Aku nggak apa-apa nunggu kamu di sini sampai kamu selesai. Makasih Arno. Ibu yang punya warungnya kemana? Kok nggak kelihatan? Dari kemarin pergi ke pondok pesantren anaknya sakit. Pantesan kamu sendirian aja. Iya, banyak yang beli, terus aku tambah bingung lagi. Pas ada orang yang ada urusan sama Bulani. Aku udah telepon Pak Randi buat minta tolong. Ternyata Pak Randi lagi pergi. Ada seminar bisnis lagi katanya. Kalau gitu gimana kalau aku aja yang bantuin kamu? Kamu yang masak, aku yang bawain pesanan.
Em, Jangan deh kerepotin. Kamu tunggu aja aku selesai. Aku nggak mau loh, cuma diam di sini sementara kamu lagi sibuk-sibuknya. Lagian aku udah lama loh pengen kerja bareng-bareng sama kamu kayak gini. Makasih loh udah mau bantuin. Loh Siska, baru datang ya? Ada Dianti? Enggak sih, aku udah datang dari setengah jam lalu. Duh, maaf banget ya, kamu jadi harus nunggu lama di luar. Sebentar, aku buka dulu warungnya. Nggak apa-apa kok. Kak Randi ada-ada aja. Bukannya cepetan pulang buat ngurusin warung, malah nginep sama teman-teman bisnisnya habis seminar. Udah tahu yang lain lagi repot, istri sama anaknya lagi susah. Terus barusan banget dia nyuruh aku. Maaf ya, aku jadi ngerepotin kamu. Enggak kok, aku malah kasihan sama kamu. Dari kemarin kamu kerja sendirian, sekarang pun harus sendirian lagi. Yang aku heran kenapa Kak Randi baru kasih tahu soal ini ke aku tadi pagi. Kalau dikabarin dari kemarin, aku pasti udah bantu kamu. Tapi kemarin aku masih bisa ngurusin warung sendiri kok. Kebetulan banget kemarin ada Arno yang mau bantuin aku. Cie, kerja sekalian kencan nih. Bukan begitu. Gak apa-apa kali, malah bagus. Bisa saling bantu begitu. Makanya hari ini aku mau bantu kamu di sini. Restoranku kutitipkan sama karyawan. Ada supervisornya kok. Beneran nih nggak apa-apa? Beneran, lumayan. Habis ini aku bisa nyicipin bubur ayam buatanmu. Makasih banyak Dianti. Janji deh nanti pas istirahat gue kasih kamu 2 porsi bubur ayam spesial. Asik. Ini enak banget buburnya. Bikin lagi. Siska, boleh nggak aku minta nambah buburnya? Aku beli deh. Boleh. Tapi tunggu sebentar ya. Aku mau bikin pesanan pembeli yang lain dulu. Oke, pesenannya banyak nggak? Kalau banyak aku bantuin. Cuma 1 kok. Kamu tunggu aja buburnya. Oke. Ada SMS dari Bulani. Apa katanya? Ada kabar baru soal anaknya. Katanya Laila beneran harus dirawat di rumah sakit. Ada tulang kaki yang patah. Bulani harus temenin Laila di rumah sakit selama beberapa hari. Ya ampun. Jangan khawatir, soal besok aku masih bisa bantu kamu di sini kok. Iya sih, cuma aku kasihan sama Bulani sama anaknya juga. Doain aja deh biar cepat sembuh. Semoga aja patahnya nggak parah banget. Amin. Mbak Siska udah datang? Loh, kok Bulani udah? Sekarang Pak Randi yang jaga Laila di rumah sakit. Jadi saya bisa pulang sebentar buat ngurus warung. Oh begitu, syukur deh. Mungkin saya di sini cuma sampai sore aja. Kasihan juga Bapak habis pulang dari seminar bisnis langsung siap-siap ke rumah sakit. Tapi saya juga tidak mau terus-terusan ngerepotin kamu atau adik ipar saya. Waktu saya tahu kamu ngurusin warung sendirian, saya sedih, tidak tega. Makanya mumpung ada kesempatan saya bantuin kamu di sini. Gak apa-apa kok Bu, saya masih bisa ngurus warung sendiri. Lagian kondisi anak ibu kan lebih penting. Semuanya penting Mbak. Tidak ada yang tidak penting di saat-saat begini. Saya cuma harus pilih mana yang harus diurus duluan. Toh saya udah lama jaga Laila dan dari waktu masih di pondok pesantren. Justru saya ngerasa bersalah kalau tidak bisa membantu Mbak Siska yang udah banyak bantu saya di warung ini. Tapi saya ikhlas kok bantuin ibu. Biar gimana pun, semua kerja keras kamu tetap harus dapat imbalan setimpal. Gak bisa dibayar pakai kata terima kasih aja. Sebisa mungkin ibu bantu kamu masak dan layani pembeli di sini sampai sore. Baru ke rumah sakit lagi. Kamu boleh istirahat lebih lama kalau mau. Selain itu, ibu juga mau kasih bonus gajian. Ya ampun, makasih banyak Bu. Ngomong-ngomong, kondisi Laila sekarang gimana? Udah mendingan? Lumayan, tapi Laila belum bisa gerakin kaki kanannya. Dia masih butuh perawatan. Waduh, mudah-mudahan bisa cepat sembuh ya Bu. Amin.
selesai juga akhirnya. Pembeli hari ini nggak begitu banyak, jadi nggak capek banget. Bisa nggak ya aku pulang sekarang? Bulannya udah balik ke rumah sakit tadi, Pak Randi belum pulang. Nungguin Pak Randi pulang aja kali ya, biar aman. Nah, itu dia, akhirnya Pak Randi pulang. Loh, itu siapa? Itu siapanya Pak Randi? Kok sampai gandengan tangan begitu? Mereka cuma datang berdua. Masa sih Pak Randi? Kalau kecurigaanku benar, kasihan Bulani. Dek Siska masih ada di sini belum pulang? Maaf Pak, saya tadi nungguin Bapak pulang dulu. Maaf permisi, saya pamit pulang dulu. Selamat pagi Mbak Siska. Pagi Bu, gantian jaga lagi sama Pak Randi ya? Iya, makanya udah bisa buka warung pagi-pagi. Habis ini seperti biasa Mbak Siska bikin bubur lagi ya. Siap Bu. Bulani kelihatannya lagi seneng banget nih. Maaf, saya lupa ngasih tahu. Sebentar lagi Laila sudah boleh pulang. Wah, akhirnya. Kapan pulangnya? Besok? Lusa? Itu belum dipastiin sama dokternya. Tapi yang jelas di pekan ini dia bisa pulang. Patah kakinya udah mulai pulih. Dia tinggal harus latihan jalan aja. Kalau jalannya udah tidak sakit banget, dia baru bisa pulang walaupun masih harus pakai alat bantu. Akhirnya dia bisa pulang juga. Oh ya, habis itu dia bakal balik ke pondok pesantren lagi nggak? Soal itu, kenapa? Laila pengen berhenti belajar di pondok pesantren. Dia nggak bakal balik ke sana lagi. Loh, emang boleh? Pihak sekolah ngerti kondisinya kok, jadi nggak apa-apa. Saya juga seneng sih lihat Laila ngerasa lega banget pas tahu dia bisa keluar dari sana. Jangan-jangan emang benar Laila punya masalah selama belajar di sana. Di rumah sakit dia cerita, dia pengen lanjut sekolah di SMA negeri lagi, ketemu teman-teman lamanya lagi. Dia juga bilang pengen buka bisnis kuliner kayak saya. Baguslah, Laila masih bisa semangat ya. Yo, makanya saya juga harus siap-siap bimbing dia, entah buat sekolah atau mulai berbisnis. Saya juga jadi gak sabar lihat dia buka toko makanan baru. Soal Pak Randi kemarin malam, apa aku harus kasih tahu ke Bulani sekarang ya? Jangan dulu deh, waktunya gak tepat. Ya udah Pak, aku berangkat ke rumah sakit dulu ya. Ya, hati-hati ya Bu. Dek Siska masih kerja ya? Iya, sebentar lagi saya pulang. Wanu Siska, Iya, ada apa Pak? boleh nggak saya minta sesuatu sama kamu? Minta apa Pak? Tolong, jangan ceritakan apapun soal yang kemarin malam ke Bulani. Tadi pagi kamu nggak bilang apa-apa kan soal itu ke Bulani? Enggak kok. Soalnya saya nggak tega, Bulani lagi seneng waktu itu. Emangnya perempuan itu siapa sih Pak? Dia teman kerja saya tapi ceritanya panjang. Maksudnya gimana? Kenapa Bapak nggak mau Bulani tahu soal dia? Bapak nggak selingkuh kan? Jangan sembarangan ngomong kamu. Maaf Pak. Pokoknya kamu jangan bilang sama siapa-siapa kalau saya pernah bareng perempuan itu. Biar saya yang jelasin ke Bulani soal itu, paham? Paham Pak. Niatku cuma mau kepoin tempat kerja baru Siska. Ternyata dia ada kejadian begini. Ini bakal jadi bahan berita bagus. Berita khusus buat keluarga anak sulung Bu Fatimah. Nggak kebayang gimana muka istri Pak Randi nanti. Selamat pagi Bulani. Selamat pagi Mbak Siska. Oh iya, saya lupa bikin bubur yang baru. Mbak Siska tolong langsung
masak bubur aja ya. Oke siap. Ibu lagi sibuk banget nih kayaknya. Iya nih, mau beres-beres rumah dulu sebelum Laila pulang. Biar pas dia pulang nanti dia nggak terganggu sama rumah yang kotor atau sama barang-barang yang bisa ganggu dia belajar jalan. Laila mau pulang hari ini? Enggak juga, mungkin lusa atau 3 hari lagi. Saya cuma mau siap-siap aja. Bulan ini kelihatan lebih semangat ya. Habis masak bubur, boleh nggak saya ikut bantu beres-beres rumah? Nggak usah deh, nanti kamu kecapean. Nanti kalau layanin pembeli. Nggak apa-apa kok, mumpung belum rame banget. Ya sudah, kamu boleh bantu-bantu kalau udah selesai masak bubur ya. Biar kamu nggak kecapean, kita ganti-gantian deh. Nanti kalau ada yang beli waktu kamu beres-beres, biar ibu yang layanin. Betul juga, makasih ya bu. Justru saya harus bilang makasih sama kamu. Kamu udah banyak bantu ibu, sampai ibu nggak tahu harus gimana buat balas budi ke kamu. Saya udah bilang, saya ikhlas bantuin ibu. Nggak perlu pakai balas budi begitu, saya jadi nggak enak. Pokoknya jangan lupa masak buburnya. Baru ibu bantu ibu. Siap bu. Kenapa Siska? Kok masih diam di situ? Nggak kenapa-kenapa kok, cuma saya juga nggak sabar pengen ketemu Laila. Mungkin nanti saya juga bisa bantu dia biar bisa jalan normal lagi. Dia pasti juga bakal seneng punya teman baru yang baik kayak kamu. Iya, mudah-mudahan kita bisa temenan. Oh ya, kenapa? Tadi tumben ibu manggil saya Siska aja, nggak pakai mbak. Iya maaf, saya nggak sopan. Saya kebawa suasana, kayak lagi ngobrol sama anak sendiri, jadi kayak sama anak sendiri. Tapi nggak apa-apa loh. Kalau ibu mau panggil saya Siska aja, biar nggak canggung-canggung amat. Beneran nih boleh. Makasih banyak ya Siska. Sama-sama bu. Udah dulu deh ngobrolnya. Ayo bikin buburnya, nanti keburu pembeli datang repot kalau buburnya belum mateng. Oh iya. Bulani pergi ke rumah sakit lagi tadi siang buat jaga Laila. Mungkin gak bakal pulang sampai malam. Hari ini lumayan sibuk, banyak yang ngantri buat beli bubur. Tapi aku tetap semangat demi Bulani. Aku jadi ngerasa grogi waktu Bulani bilang kalau ngobrol sama aku kayak sama anaknya sendiri. Ngomong-ngomong, Pak Randi beneran udah ngomong ke Bulani soal yang kemarin atau belum ya? Halo Siska, buburnya udah habis? Loh, ibu udah pulang? Cepet banget. Iya, sekarang ibu gantian jaga sama Dianti. Sekalian pengen jenguk katanya. Oh gitu. Tadi banyak pembeli ya? Ya lumayan, sempat ngantri juga. Sekarang kamu boleh pulang, istirahat biar besok bisa lebih seger dan semangat kerjanya. Biar saya yang layanin pembeli sampai malam. Wah, makasih bu. Sama-sama, hati-hati di jalan ya. Iya bu. Loh, surat siapa ini nyelip di bawah meja? Foto ini ternyata. Selamat pagi Bulani. Pagi Siska. Wah, buburnya udah mau habis lagi ya? Iya, nanti kalau habis bilang saya ya, nanti saya bikin yang baru. Oh, saya enggak usah bikin bubur baru. Enggak usah, biar saya aja yang masak bubur. Kamu fokus layanin pembeli aja. Oh gitu, tapi saya masih semangat kok buat masak bubur. Ibu gak perlu takut saya kecapean. Pokoknya kamu layani pembeli saja, biar saya yang masak. Tapi kenapa bu, kok tiba-tiba begitu? Apa bubur saya kurang enak kemarin? Bukan itu, tapi... Ibu kenapa? Kelihatannya lemas begitu. Tadi pagi saya bertengkar sama Pak Randi. Oh ya ampun, bertengkar kenapa bu? Jangan bilang mereka bertengkar
soal perempuan lain. Itu masalah kami pribadi. Kamu tidak perlu tahu. Maaf, saya jadi ikut campur. Saya cuma khawatir. Nggak apa-apa, saya ngerti. Maaf juga saya bikin kamu khawatir. Seharusnya saya juga nggak terus-terusan sedih. Saya nggak mau masalah yang juga ganggu Laila yang masih dalam masa penyembuhan. Ternyata kecurigaan saya sejak pulang dari rumah sakit itu benar. Masa sih Pak Randi beneran selingkuh? Siska, bisa kita ngobrol sebentar? Bisa Bu, saya baru selesai beres-beres tempat masak. Ada apa Bu? Bisa tolong jelasin saya maksud dari foto ini? Hah? Kok ada yang foto aku sama Pak Randi di situ? Siapa yang foto? Mau nggak mau aku harus cerita sama Bulani. Waktu itu Pak Randi ngomong sama saya biar saya nggak bilang apa-apa soal perempuan yang datang bareng Pak Randi di malam kemarinnya itu aja. Terus kamu turutin. Kamu tahu soal itu tapi nggak bilang ke saya. Maaf, soalnya Pak Randi bilang dia bakal ngomong langsung ke ibu soal itu, jadi seharusnya kamu langsung bilang ke saya. Atau jangan-jangan kamu nggak bilang ke saya karena takut hubungan kamu sama Pak Randi ketahuan. Demi Tuhan Bu, saya nggak ada hubungan apa-apa sama Pak Randi. Tolong jangan salah paham dulu. Ibu nggak nyangka, padahal ibu percaya sama kamu, tapi kamu tolong percaya sama saya Bu. Saya nggak ada macam-macam sama Pak Randi. Siska, buat sementara ini kamu nggak perlu kerja di sini dulu. Kenapa? Saya butuh waktu buat atasi masalah ini. Saya harap kamu ngerti. Iya, saya ngerti. Saya cuma mau bilang, saya sama sekali nggak ada niat nyakitin perasaan ibu, itu aja. Saya pamit dulu ya Bu. Saya tetap doain semoga Laila cepat sembuh.